Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi terkait transfer Manuel Akanji ke Manchester City. Ia menyebut bahwa Manchester United sempat serius mendatangkan sang bek. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester United sempat serius ingin merekrut Akanji, itu atas permintaan dari Ralf Rangnick. Manajer interim MU itu tahu betul kemampuan Akanji. Ia menilai sang bek bisa memberikan kontribusi yang bagus bagi Setan Merah. Itulah mengapa ketika Rangnick menjadi penasihat Manchester United, ia ingin memboyong sang bek ke Old Trafford. MU dilaporkan sempat mendekati Akanji atas permintaan Rangnick, namun transfer itu batal karena Rangnick memutuskan pergi dari MU. Ia dikabarkan tidak satu visi dengan manajer baru United Erik ten Hag. Itulah mengapa ia memutuskan pergi dan menerima pinangan sebagai manajer timnas Austria. Di sisi lain, Erik ten Hag dilaporkan tidak berminat pada Akanji, jadi proses transfer itu dibatalkan. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan masih menaruh hati terhadap Pau Torres. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut pemain Villarreal itu di tahun 2023 mendatang. La Razón mengklaim bahwa MU masih berminat kepada Torres. Mereka berencana untuk merekrut sang bek di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United masih tertarik mendatangkan Torres karena mereka akan kehilangan beberapa bek di musim depan. Rumor yang beredar Harry Maguire juga bakal dilepas di tahun 2023. Jadi Erik ten Hag ingin Torres menjadi bagian dari lini pertahanannya untuk mengisi slot-slot yang kosong itu. Laporan itu mengklaim bahwa peluang Pau Torres untuk didapatkan Manchester United di tahun 2023 nanti cukup besar. Kontrak sang bek di Villarreal habis di tahun 2024. Sementara sang bek sejauh ini masih enggan memperpanjang kontraknya. Alhasil mau tidak mau Villarreal bakal menjualnya di musim panas 2023 karena mereka ogah berpisah dengan sang bek secara gratisan di tahun 2024 nanti. Ada kabar baik datang bagi Cody Gakpo. Manchester United dilaporkan akan mendatangkan pemain PSV Eindhoven itu di tahun 2023 mendatang. Forbes melaporkan bahwa Gakpo tidak perlu khawatir. Manchester United dilaporkan masih menaruh namanya di daftar belanja mereka di tahun 2023. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan memprioritaskan transfer Gakpo di musim panas 2023 nanti. Ini disebabkan Cristiano Ronaldo kemungkinan besar akan pindah di musim panas tahun depan, sehingga mereka membutuhkan penyerang berkualitas di lini serang mereka. Erik ten Hag sangat menggemari permainan Gakpo, jadi mereka tertarik untuk mengamankan jasanya. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan memantau serius perkembangan Gakpo di musim 2022-2023 ini. Mereka tahu bahwa sang penyerang lebih bersinar di era divisi. Jadi, mereka ingin melihat apakah sang striker bisa mempertahankan performanya hingga akhir musim nanti. Jika ia bisa mempertahankan performanya, Erik ten Hag sudah berkomitmen untuk menebusnya dari PSV Eindhoven. Manchester United nampaknya harus melupakan rencana merekrut Frenkie de Jong di tahun 2023 mendatang. Sang gelandang dilaporkan sama sekali tidak memiliki ketertarikan pindah ke Old Trafford. Laporan Carde Nasser mengklaim bahwa De Jong sejak awal tidak tertarik untuk pindah ke MU meski Erik ten Hag menjadi manajer Setan Merah. Ini disebabkan ia meragukan proyek Setan Merah. Ia menilai sulit bagi MU untuk kembali disegani baik di Inggris maupun di Eropa. Selain itu, De Jong juga lebih terkesan dengan proyek yang dibangun Xavi Hernandez. Jadi ia mantap bertahan di Barcelona pada musim depan. Menurut laporan tersebut, MU tidak perlu repot-repot menawar De Jong di musim panas tahun 2023 karena sang gelandang hampir 100% menolak tawaran itu. Ini disebabkan Sergio Busquets dikabarkan akan pindah dari Barcelona sehingga ada 100 slot kosong di starting line up Barcelona. De Jong selalu melihat dirinya sebagai penerus Busquets. Jadi ia optimistis karirnya di Barcelona bakal jadi lebih bersinar. Manchester United dilaporkan masih penasaran pada sosok Tammy Abraham. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan kembali mencoba merekrut sang striker di tahun 2023 nanti. Menurut laporan Calcio Mercato, bahwa Manchester United benar-benar serius ingin merekrut Abraham karena mereka membutuhkan striker baru di lini serang mereka.
Itulah mengapa MU membutuhkan tambahan striker dan Erik ten Hag ingin memboyong Abraham di musim dingin nanti. Laporan itu mengklaim bahwa ada kans bagi Manchester United merekrut Abraham di musim dingin nanti. Sang striker dilaporkan kangen Inggris, ia dilaporkan ingin kembali bermain di Premier League. Itulah mengapa ia membuka kesempatan bagi MU untuk merekrutnya di musim dingin nanti. Minimnya menit bermain di Manchester United pada musim ini tidak membuat Luke Shaw patah semangat. Ia bertekad untuk bisa kembali menebus skuad inti. Kedatangan Erik ten Hag pada musim ini membuat Luke Shaw kehilangan tempat utama. Juru formasi berusia 52 tahun tersebut lebih memilih memainkan Tyrell Malacia mengisi pos pertahanan sisi kiri. Sepanjang musim ini Luke Shaw baru bermain 3 kali dalam semua ajang yang diikuti MU. Maka dari itu ia membutuhkan kesempatan untuk tampil yang lebih banyak. Luke Shaw sadar Erik ten Hag memahami dengan setiap kondisi setiap pemain di Manchester United. Menurutnya, sosok berpaspor Belanda tersebut memilih pemain yang paling siap untuk bermain. Meski begitu, Luke Shaw tetap memendam hasrat untuk masuk tim utama Manchester United. Makanya ia tetap berusaha keras buat menarik perhatian Erik ten Hag. Manchester United dikabarkan bakal memenangkan perlombaan untuk mengontrak penyerang Benfica Gonzalo Ramos. Awal bulan ini sebuah laporan mengindikasikan bahwa Ten Hag sedang mempertimbangkan apakah akan meminta MU mendorong proposal untuk Ramos. Pemain timnas Portugal U21 itu telah menyumbangkan 8 gol dan 6 assist musim ini, mengambil kesempatan untuk menggantikan Darwin Núñez yang telah pergi ke Liverpool. Namun performa apiknya secara alami membuat banyak klub elit Eropa meliriknya, termasuk Bayern Munchen yang mungkin akan bergerak untuk mencarikan pengganti Robert Lewandowski. Menurut Kicker, Bayern Munchen tidak lagi tertarik untuk mencoba mendapatkan jasa pemain berusia 21 tahun itu. Situasi itu membuat peluang MU memenangkan perlombaan untuk Ramos semakin besar. Paris Saint-Germain dikaitkan dengan Ramos pada masa lalu, namun menghabiskan banyak uang pada musim panas dan telah membeli Hugo Ekitike sebagai cadangan untuk Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan Neymar. Sebelum MU tertarik pada Ramos, Wolverhampton Wanderers, Southampton, dan Nottingham Forest diduga tertarik untuk merekrut penyerang serba bisa itu. Namun secara realistis, ketiganya dianggap tidak menarik selama MU bersedia memenuhi harga Benfica. Tekanan terhadap Cristiano Ronaldo menguat terkait performa buruknya musim ini, terutama di Manchester United. Sang bintang tidak mampu menolong dirinya sendiri untuk mengatasi tekanan itu, setelah mengalami malam menyedihkan saat Portugal tumbang dari Spanyol. Menjelang laga kontra Spanyol, media ternama Portugal A Bola menyerukan supaya Ronaldo dicoret dari starting line up. Media tersebut beralasan pemain berusia 36 tahun itu sudah kehilangan pengaruh dan menit bermainnya dikurangi saja. Meski begitu, Cristiano Ronaldo tetap mendapatkan tempat di timnas Portugal. Pelatih Portugal Fernando Santos memilih mengabaikan seruan media ternama tersebut. Perjudian Fernando Santos tidak terbayar apik. Ronaldo mengalami malam yang menyedihkan saat Portugal menderita kekalahan kandang pertama dari Spanyol selama lebih dari 80 tahun di laga kompetitif. Cristiano Ronaldo memiliki sejumlah peluang mencetak gol, dimulai tepat sebelum pertandingan memasuki 30 menit. Namun dia gagal mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol. Ronaldo kembali memiliki kans membobol gawang Spanyol 2 menit memasuki babak kedua, namun lagi-lagi gagal. Tidak lama berselang, lini pertahanan Spanyol kembali terbuka. Ronaldo mendapati dirinya berhadapan dengan kiper Spanyol Unai Simon, namun lagi-lagi gagal mencetak gol. Performa buruk Ronaldo di timnas Portugal bukan persiapan ideal bagi MU menjelang duel kontra Manchester City. Erik ten Hag jelas mengharapkan kinerja yang jauh lebih baik dari Ronaldo. Pelatih berkebangsaan Belanda tersebut sudah menegaskan tidak akan memperlakukan Ronaldo berbeda dengan pemain lain. Artinya jika main jelek kemungkinan dia tetap akan menghuni bangku cadangan. Kinerja bapuk Ronaldo itu dipastikan membuat Erik ten Hag bertambah pusing dalam menyusun skuad ideal untuk meredam City. Laga melawan The Citizen tidak akan mudah, apalagi mereka punya senjata mematikan dalam diri sang mesin gol Erling Haaland. Legenda Liverpool Jamie Carragher mengklaim karir Harry Maguire di Manchester United sudah tidak bisa diselamatkan dan sang bek disarankan untuk segera mencari klub baru saja.
Kini keadaan jadi makin sulit bagi Maguire. Ia mulai tergeser dari posisi inti di Manchester United. Ia tergusur oleh kehadiran Lisandro Martinez. Duet bek Argentina itu dengan Rafael Varane terbukti mampu membawa MU meraih hasil-hasil apik. Padahal Harry Maguire adalah kapten Manchester United. Sayangnya saat ia bermain MU justru kadang tidak meraih hasil maksimal. Situasi Maguire ini diamati oleh Jamie Carragher. Ia menyebut bahwa karir bek 29 tahun tersebut di MU sudah tidak terselamatkan alias sudah berakhir. Carragher akhirnya menyarankan kepada Maguire agar mencari klub baru saja. Ia berharap cabut paling lambat pada musim panas 2023 mendatang. Sekarang ini Harry Maguire lagi-lagi jadi sorotan sebab ia tampil ceroboh saat bermain di laga antara Inggris versus Jerman. Ia membuat dua kesalahan yang berakibat fatal. Jamie Carragher mengatakan Maguire sekarang ini sudah bukan pemain yang sama seperti beberapa tahun yang lalu. Jude Bellingham akan jadi buruan siapa saja saat bursa transfer musim panas 2023 dibuka, namun raksasa Liga Inggris Manchester United kini menjadi favorit untuk mendapatkannya. Andai mau memenuhi permintaan Borussia Dortmund yang diprediksi mencapai 93 juta euro, mereka akan mengamankan servis gelandang berusia 19 tahun tersebut. Sebelumnya sempat dikabarkan jika Bellingham hanya akan dilepas Dortmund jika ada yang berani menawar seharga 150 juta euro. Hanya saja laporan dari Mirror menyebut jika di Borussia akan memberikan diskon 57 juta euro atau sekitar 831 miliar rupiah andai pihak membeli sudi membayar kontan tanpa cicilan. Saat ini sepertinya yang punya kesanggupan untuk membayar sedemikian banyak mungkin hanya MU yang masih masuk 5 besar klub terkaya di dunia walau dimiliki owner bak parasit. Setelah melewatkan kans untuk mendapatkan Erling Haaland dari klub yang sama, The Red Devils pastinya enggan untuk melihat Jude Bellingham lepas dari genggaman mereka. Bellingham cocok untuk direkrut mengingat performanya bersama Borussia Dortmund nyaris tidak pernah mengecewakan. Dari 100 penampilan di segala ajang jebolan Akademi Birmingham tersebut sudah mengemas 13 gol dan 18 assist. Usianya yang sangat muda juga memberikan ruang untuk perkembangan lebih jauh.